banget. Dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, neng pun tua. Dadi pun tua, niku lagi tobat, ngoten lho. Pun lenggek-lenggek pun ajeng mati lagi tobat. Itu ternyata kalau menurut ayat ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena siapa tahu tobat yang semacam itu, wallahu a'lamu bishawab ya, wallahu a'lamu bishawab, hanya tahu yang tahu, hanya Allah yang bisa membuat kebijakan atas ini, bisa jadi tidak diterima tobatnya gitu loh. Karena ngendende. Jadi dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, yang ada di fotokopian itu adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keempat. Ayatnya itu sudah ada tulisannya di situ, ayat 17 dan ayat 18. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu dan sekalian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Terjemahannya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan su. Di situ su itu sering sekali diterjemahkan di versi Departemen Agama RI itu dengan arti kejahatan. Sementara sebenarnya saya pribadi agak kurang sreg dengan terjemahan itu. Su itu lebih luas cakupannya daripada kejahatan. Jadi kalau saya sering menerjemahkan, su itu amal yang tidak baik, amal maksiat, amal yang salah. Gitu. Jadi pagi hari ini, mohon izin, saya akan menerjemahkan su itu dengan kesalahan. Jadi saya ulangi, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan atau kemaksiatan lantaran orang ngerti. Jadi lantaran kejahilan. Di situ bahasa Arabnya bijahalatin. Itu artinya orang ngerti. Jadi ada orang yang melakukan satu kesalahan dan dia tuh nggak ngerti, nah itu salah. Nah, kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya.
Jadi Allah itu menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan. Tor wonge niku kurang ngerti nek niku salah, ngoten lho. Basa pun ngerti salah, segera dia bertaubat. Maka taubat yang seperti itu yang diterima oleh Allah. Dalilnya An-Nisa ayat 17. Ngoten. Penting niki. Jadi taubat itu tidak bisa buat main-main. Tidak bisa tobat kumat, tidak bisa. Tidak bisa. Dan di Solo ini banyak yang tobat kumat, tidak bisa. Teorinya seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi, tobat yang diterima itu seperti itu. Contoh. Konkret, real. Terjadi pada jamaah pengajian saya. Perempuan. Jadi ada beberapa ibu yang pas ikut pengajian saya, itu tanya ke saya, Pak Hanif, berarti setelah tahu dari pengajian ini, saya jadi tahu bahwa aurat wanita itu semua bagian, kecuali muka dan telapak tangan. Ya Mbak, betul, ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau aurat laki-laki, itu mulai dari pusar sampai dengkul. Kalau perempuan, itu semua bagian wanita itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Wah gitu ya Pak? Iya gitu Mbak. Lah gimana? Jangan mau badhe ngendika napa, paring pangandikan apa? Berarti saya dosa besar sekali ya. Lah mengapa? Nah, sing Mbak Ewa ngudoroso. Berarti saya dosa apa ndak ya Pak? Lah jenengan pengalamane napa? Nggih ben niku kula dadi manten kali bojo kula niku basahan. Dadi kelek kula niku ketok. Yen mimik sak pengisor tutup kabeh, tutup kemben. Ning mimik sak pemunggah ketok kabeh. Nggih pundake ketok, gulune ketok, rambute ketok, kupinge ketok. Tangane ini ketok kabeh, tangane niki saking kelek tekan jari-jari ketok kabeh. Niku salah mboten nggih Pak? Salah niku salah niku. Ning saking ngeten. Jenengan mangjawab dengan jujur, jenengan ku ngerti mboten nek niku salah. Nggih nek riyen nggih mboten ngertos Pak Hanif. Nek sakniki ngertos wong pengajian. Lah saderenge pengajian riyen niku jenengan ngertos mboten? Pun nate dikandani wong dereng sak omah niku kula dadi nganteni putrane ibu iki kabeh ya basahan kabeh kok. Jadi semuanya sampai ibu saya juga kuat sekali ada tradisi Jawanya. Jadi kami memang betul-betul ndak tahu. Ngeten Mbak, nek jenengan pancen betul-betul ndak tahu, insya Allah segera bertobat atas kesalahan itu, maka Allah akan menerima tobat panjenengan. Teori ini niki. Nah, saat ini ngeten, kita lihat ayat yang lain di luar ayat ini. Kita lihat bersama-sama surat An-Nisa 137. Sekarang lihat di Al-Qur'annya masing-masing. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Sama 138 sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. 138 Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Cermati terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian semakin bertambah-tambah kekafirannya. Ini ngeten Bapak-bapak. Niku ngeten Qur'ane kan mung ping pindho nggih. Beriman, kafir pun. Nek dalam dunia nyata niku akeh niku iman, kafir, tobat, kumat. Ketemu kanca apik, ketemu kanca lawas mendem meneh gitu lho. Nggih ngoten niku banyak di Solo. Kula ngati-ati ngomongnya.
Banyak di Solo yang seperti itu. Sangat hati-hati ngomongnya. Nah ternyata, nek ada orang yang semacam itu, apalagi sudah pengajian, ngoten lho. Sudah pengajian, pun ngerti. Nek ngeten ku salah pun ngerti. Nah, dalam keadaan dia mengerti nek seperti itu salah, dia baleni. Ini akan sama dengan yang An-Nisa 137 ini. Malah akan mendapatkan 2 sanksi. Jadi orang yang seperti kasus yang kedua itu sanksinya malah 2. Jadi saya lanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu bertambah-tambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada orang itu. Jadi sanksinya ada 2 untuk orang sing pun ngerti. Yang melakukan kesalahan tidak bijahalatin. Nek bijahalatin itu karena ra ngerti, gak ben-ben ra ngerti. Juk tobat, diampuni, insya Allah. Berarti pun mendem ping turang-turang mendem judi, zina dan sebagainya, tapi dia ndak ngerti. Dia berasal dari lingkungan yang ndak ngerti. Keluarganya ndak ngerti semua, terus mendapatkan pengajian, mendapatkan pencerahan, lalu dia bertobat. Sama dengan riba itu juga sama. Riba itu sama. Lihat sekarang ya ayatnya ya. Ini contoh konkret langsung dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah 275, itu nanti ada 2 model. Ada 2 model sing dikandani njuk leren, ning ada sing dikandani njuk terus. Al-Baqarah 275 untuk urusan riba. Untuk yang kebetulan ngasal Quran, monggo sekarang membuka Al-Baqarah 275. Tapi saya spontan mencari contohnya ini spontan. Tiba-tiba maksud ngeten pikiran kula terbersit niku. Saya buka sekarang Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang yang pertama, setelah datang peringatan dari Tuhannya, orangnya tadi berhenti dari aktivitas riba. Maka semua hasil yang telah diperolehnya dari bisnis ribawi tadi itu menjadi miliknya. Dan semuanya terserah kepada Allah. Sedangkan orang-orang sing wis dikandani nek riba tu ra entuk ning dia tetap masuk dalam ribawi, maka ancaman Allah faulaika ashabun nar. Abot loh. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang seperti saya ini usia sudah 55 ini kita akan meninggal sebelum 2070, Bapak-bapak. Apalagi Mbah Ros. Tidak sampai 2070 Mbah Ros itu, insya Allah. Sudah 78 Mbah Ros itu. Saya masih 55, masih muda, anak kemarin sore. Tapi saya juga sudah berhitung, saya tampaknya tuh tidak sampai 2070, Bapak-bapak. Maka kita itu jangan maksiat, ngoten. Sama-sama saling mengingatkan ya, sama-sama saling mendoakan, jangan maksiat gitu. Karena kalau kita berlaku maksiat dan kita udah ngaji, berarti dhewe niku pengerti. Pun ngerti nek kuwi maksiat, kuwi ra entuk. Kejaba nek mboten ngerti. Ah monggo jenengan mang mendem. Kowe mendem to, aku ora ngerti ya. Aku ora ngerti ya. Enggak apa-apa. Nek ngerti jadi tidak boleh. Kalau sudah ngerti, nabrak terus tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi, kembali An-Nisa 137. Gitu Bapak-bapak sekalian. Penting loh niki loh. Ini bukan untuk panjenengan, tapi untuk siapa yang ditemui panjenengan di mana-mana. Bisa saudara, bisa kenalan, terutama yang galau dengan urusan-urusan pertobatan ini. Gitu. Terus sekarang enggak selantai waktu nih, kita masuk ke ayat 18.
Saya bacakan ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Terjemahannya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan. Di situ ada kata sayiat, baris kedua ayat 18, sayiat, ya'malunas sayiat. Sayiat itu jamak dari su. Jamak itu plural. In English we say as plural. Kalau su itu in English we say as napa? Plural sijine tunggal. Singular, singular. Su nu singular. Terus sayiat itu plural, bentuk jamak dari su. Jadi sebenarnya terjemahnya sama, cuma beda jumlahnya. Jadi kejahatannya, kesalahannya oke banget. Dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, ning pun tua. Dadi pun tua, niku lagi tobat, ngoten lho. Pun lenggek-lenggek, pun ajeng mati lagi tobat. Itu ternyata kalau menurut ayat ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena siapa tahu tobat yang semacam itu, walau alamu bisawab ya, walau alamu bisawab, hanya tahu yang tahu, hanya Allah yang bisa membuat kebijakan atas ini, bisa jadi tidak diterima tobatnya gitu loh. Karena ngendende. Jadi dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Gitu. Apa ada contohnya dalam Al-Quran? Ada contohnya dalam Al-Quran, ada. Real konkret. Jadi nganu apa enten contoh konkretnya. Dan subhanallah, orangnya luar biasa sekali dan sempat bertobat, tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah. Gitu. Sekarang Bapak Ibu lihat ayatnya, tidak salah jam 6. Jam 6 kan kudu rampung ini pengajiannya. Sekarang kita lihat surat Yunus. Surat yang ke-10. Ayat yang ke-90. Di situ diceritakan ada seorang yang sombong. Ada orang yang sombong, yang gengsinya tinggi, tidak mau menerima kebenaran, meskipun sebenarnya dia tahu kebenaran. Saya yakin dari ayat itu dia tuh tahu bahwa kebenaran itu dari Allah tuh tahu. Makanya dia taubat di akhir hayatnya, ning telat. Gitu, telat. Oke, lihat surat Yunus ayat 90. Itu yang meninggal itu Fir'aun, Bapak-bapak. Fir'aun musuhnya Nabi Musa itu. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang belum tahu hari ini, saya beritahu lewat ayat itu bahwa Fir'aun itu sempat bertobat dan menyatakan dirinya Islam. Ayatnya ini. Oke, saya bacakan ayatnya agak panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bibani Israilal bahra fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Di akhir ayatnya itu ada kalimat wa ana minal muslimin. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Fir'aun. Dan dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya Allah, aku beriman kepada, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Aku orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ning pun telat.
Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat sejarahnya sekalian, itu Nabi Musa melakukan dioyak-oyak kalih Raja Fir'aun bersama para pengikutnya, namanya kaumnya Bani Israel, sampai laut. Akhirnya dengan izin Allah dipukulkannya lah tongkatnya, lalu mereka berhasil melintasi laut. Yang dimaksud dengan laut itu adalah Laut Merah, ya, Laut Merah. Terus Laut Merah bukan yang bagian selatan, bapak-bapak, bukan bagian selatan, bukan antara Sudan dan Jeddah, bukan. Seperti anak-anak kemarin yang dievakuasi dari Sudan itu lewatnya dari Port Sudan ke Jeddah, itu ribuan kilo, mungkin 1000 kilo mungkin lebih. Karena lebih dari Anyar sampai Panakuk kan lebih, lihat petanya itu. Tapi yang diseberangi, yang dilintasi oleh Musa itu tidak di situ, tapi di sebelah utara dekat terusan Suez. Mbok kapan-kapan duit terusan Suez ngono bareng-bareng ngoten lho. Ben bisa menghayati ya, insya Allah orang bayar orang tekan. Nah, jadi Musa dan para pengikutnya berhasil melintasi laut. Terus Fir'aun dan bala tentaranya ngoyak. Ngoyak itu bahasa Indonesianya ngejar dari belakang untuk tujuannya menindas dan mendolimi kelompok itu, kelompoknya Musa dan Bani Israel itu. Sampai tengah lautan dengan izin Allah, Musa memukulkan kembali tongkatnya. Dan kembalilah laut itu seperti semula. Lalu silakan bayangkan ya, bapak-bapak bisa membayangkan, ibu bisa membayangkan, seseorang yang ndak pakai apa-apa, mbok sak kuat-kuate renangi iso kaya renangi ahli renang nek kecemplung laut ribuan kilo itu ya angel. Aku orang yang beriman, ya Allah. Ini telat. Saya jadi ingat, ya Allah, saya jadi ingat pengalaman Raji Mantoro. Ben, kalau cerita yang betul nopo-nopo. Orang itu akan berulang tahun kematian yang kelima. Besok tanggal 1 Oktober. Jadi 1 Oktober besok, beliau sudah 5 tahun meninggal. Sudah berada di alam kubur. Jadi orang yang saya ceritakan ini meninggal pada tanggal 1 Oktober 2018. Suatu ketika hari Senin tiba, saya pakai baju putih, celana hitam, biasa seperti biasa mau berangkat, gelidik mencari nafkah. Lo yuk gelidik lo Pak Ros. Dong apa to ibu Nah, pun lo langsung mangkat. Terus dilalai Nurul itu ngomong karo kula. Nuli bojoku. Ibu ya dong apa to ya ora urung ketutupan lawang bareng ya sawuruh aku lho. Dan Nurul bilang, "Ayah, ini ada lelayu." Saya ya matur spontan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sapa sing sedo. Terus istri saya bilang, bapaknya temenku. Oh gitu. Ya wis, yo layat sik. Tak uripke sepeda motore. Goncengan tekan kono nyolatke yuk langsung bali yo. Aku selak arep mulang. Nah, ternyata istri saya tuh bilang, niki layate rada adoh. Loh, ning ndi ten Praji Mantoro. Wah, nah iki ora layat. Ini wisata religi nang ngene iki. Yuk pun ring kesing cerita ndak salah jam 6. Akhirnya kami ke Praji Mantoro. Sampai di sana terjadi pengalaman yang tak terlupakan sepanjang hayat mungkin dalam hidup saya. Jadi sudah datang ke sana, saya duduk bersama-sama dengan para pelayat yang lain. Terus saya tanya sebelah kanan saya, "Bapak, mohon maaf Pak, Bapak sampun nyolataken jenazah?" "Dereng Pak." "Mangke sareng-sareng kalih bapak-bapak sanes mawon." "Oh nggih sampun." Saya tanya sebelah kiri saya, sama pertanyaannya, "Bapak sampun nyolataken jenazah Pak?" Jawaban beliau, "Dereng Pak. Niki wau malah putrane niku ngendika kalih kula nek bapak kula rasa disolatke." Saya kan jadi penasaran dengan jawaban bapak itu. Lalu saya berusaha mencari putronya jenazah tadi itu yang kakung. Saya tanya, "Mas, napa leres bapak ini ngendika bapak jenengan sedo, yuk bensah disolatke?" "Nggih Pak."
pun keputusan keluarga pun bapak pun sah disolati mawon. Oh ngoten, sebabnya nopo? Bapak mboten sholat. Oh lah, ngapunten dengan agak kepo loh. KTP ini, nek KTP ini Islam pak. Islam ini bapak kula mboten sholat. Oh ngoten. Tenanan to niki, nggih estu. Mboten sah nyolati bapak kula. Lah jenengan napa mboten ngoleke? Wah, kami mengilikkan itu sudah kok mengilikkan mengingatkan itu sudah ratusan kali, ribuan kali. Bapak sama ibu tuh anaknya 3. Dan semuanya ngaji semua anak-anaknya. Dan 3-tiganya sudah berkeluarga. Jadi dari 3 anak itu sudah punya anak berapa. Jadi cucunya udah 9 apa lebih, 9 atau 11 itu saat itu saya datang layat ke sana itu. Cucunya sudah mengingatkan, Yangkung sholat, Yangkung sholat, Yangkung tak nusul. Nah, anaknya, cucunya berangkat ke masjid. Pulang dari masjid, loh Yangkung kok enggak bergerak, enggak berpindah dari situ. Yangkung enggak sholat ya, Yangkung kafir ya. Sampai seperti itu cucu-cucunya. Terus pulang ya akhirnya nggih mboten nyolake. Nek njuk kula kalih bapak niki wau, Pak pripun nek mengke nek pancen jenazah diangkat mau dimakamkan, dibawa ke kubur, nek mampir masjid dhewe nyolake nggih. Mesake rakitan dhewe niki wong mungko ngene pas-pasan ya iso pengerti nambah-nambah donga kanggo dheweke. Betul, akhirnya jam 11 diangkat jenazahnya dibawa ke kuburan dan ternyata tidak mampir masjid. Hanya lewat depannya. Terus bapaknya, "Oh nggih Pak, mboten mampir tenan nih. Masyarakat mriki man mboten kersa nyolatke kok." Lah niki pripun apike? Kula tak bali mawon, bapaknya ini. Ana jenengan bali, kula ya tak bali. Saya pulang. Tidak sampai ke makam saya. Saya tidak sampai ke makam. Tidak sampai ke makam. Ya, saya telepon istri saya, "Bu, bali saiki." Loh, mboten tekan makam. Ora. Engko tak critakake penyebabnya apa. Saiki bali sik pamitan sik. Aku tak ning rumah duka meneh ning kowe siap-siap kita pulang sekarang. Itu terjadi betul hari Senin, tanggal 1 bulan Oktober 2018. 1 Oktober besok sudah 5 tahun dia berada di alam kubur. Ngeri loh Bapak-bapak, semacam itu. Nah, kita ini akan meninggal sebelum 2070. Gitu. Makanya, untuk urusan tobat ini tidak boleh main-main. Jadi, kalau boleh saya baca ini ya. Ini ya. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya di sini ada hadis, bentar saya bacakan. Halaman 16. Sebenarnya kesempatannya gini loh. Kesempatannya begini kesempatannya. Saya baca 2 hadis. Semuanya dari kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab 2, bab tobat. Saya baca 3 hadis. Cepat terjemahannya saja. Yang pertama hadis keempat bab tobat. Hadis keempat. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, maksudnya memberikan kesempatan pada waktu malam untuk bertobat yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk tobat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Matahari terbit dari barat itu maksudnya hari kiamat. Berikutnya, hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Keterangannya, hadis ini bermakna siapa saja yang akan bertobat pasti diterima selagi matahari belum terbit dari barat, yaitu saatnya pintu taubat ditutup, kurung buka, hari kiamat, kurung tutup. Sebenarnya jelas sekali.
Jadi kita ini diberi kesempatan yang sangat longgir banget untuk bertobat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun. Ning sakniki, ampun ngantos. Hadis yang berikutnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan, kurung buka, sebelum sekarat, kurung tutup. Hadis riwayat Tirmidzi. Kurung tutup nih pun. Jadi seperti itu. Halo, oh gitu, semurid. Nah, jadi seperti itu. Kalau sampai melewati sakaratul maut dan dia tidak bertobat, wallahu a'lamu bishawab. Kalau menurut pengalamannya Fir'aun seperti itu, meskipun sempat bertobat, ning pun tua mungkari mati. Ning nggih enten hadis yang mateni wong 100 wong, mateni wong 99, juk mateni tambah siji melih, juk dia bertobat lalu menuju ke kota yang baru, dan sebelum sampai dia mati ternyata dia juga dihitung sebagai husnul khotimah. Jadi memang ada berbagai kemungkinan. Ning dhewe niku ora usah golek sing riskan ngoten. Riskan niku nggih nyamari. Sapa ngerti engko sore gek matine bar asar. Ini bapak-bapak ini berkurang 6 ngoten yo, ibu-ibu berkurang 15. Nanti sore ngeri to. Nek kula iki suwe koyone nek kula niki. Ngeri nek mati betul dan belum bertobat, belum sempat bertobat. Makanya ya, tobat itu selalu harus diperbaharui. Kapan memperbaharuinya? Setelah sholat fardu. Terus seperti itu. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang keluar duluan, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi semacam itu. Dan betul-betul menerapkan tobatnya. Sik tak waca meneh ndak salah jam 6 kurang sidik. Menurut pendapat para ulama, tobat hukumnya wajib. Syarat-syarat bertobat ada 3. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarat-syarat bertobat ada 3. Jika perbuatan dosanya itu tidak bersangkutan dengan orang lain. Yaitu 3 hal itu. 1, harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Dados sebutan bali melih. Nek bali melih kembali An-Nisa 137. Dados pun tobat tenan nggih pun harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. 2, menyesali perbuatannya. 3, bertekad tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Niku syaratnya 3 wau niku. Yang pertama, harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukannya. Umpamane mabuk, napa judi, napa berzina. Jadi betul-betul harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Ngeling-ngeling ku angsal. Ngeling-ngeling untuk disesali ku angsal. Sehingga dia tergerak untuk selalu memperbaharui tobatnya itu. Kelingan zaman biyen, astagfirullahaladzim. Kelingan zaman biyen meneh, astagfirullahaladzim. Kelingan zaman biyen meneh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, jadi hal semacam itu saat kelingan ya Allah, astagfirullah, ya kaya ngono to, ya Allah. Apakah dosa yang itu aku sudah diampuni oleh Allah? Berulang lagi ya, sholat. Apakah dosa itu aku masih sudah diampuni atau belum oleh Allah? Sudah dihapus oleh Allah atau belum? Itu teriang-iang terus gitu itu. Nah, maka menyesali perbuatannya dan bertekad tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Ya, terus ngoten niku Bapak-bapak. Terus penutupnya ngomong kurang 5 menit. Niku nek urusane tobatmu dengan Allah saja, niku mau 3 tok syarate.
Satu, harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Dua, menyesali perbuatannya. Tiga, bertekad tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Niku nek hanya berkaitan dengan Allah saja. Nek berkaitan karo wong liya, niku kudu ngrampungke urusane karo wong liyane sik wae niku. Contoh, utang. Utang piutang, selesaikan dulu. Sebelum meninggal. Warisan. Wah, warisan oke loh, ten Solo sing ribut. Nggih, pas ada orang meninggal nggak dibagi warisannya. Padahal yang meninggal ini meninggalkan harta yang banyak. Ditunggu sing sedo bapake, kudune dibagi, kudune dibagi, ibunya dapat sepersekian, anak-anaknya dapat sepersekian. Ning nggak nunggu. Nunggu ibu ben sedo karepe ning ternyata ibune menteles mati-mati ya repot kok. Masing mati malah anake. Wah, repot mulai niku. Jadi anak ini sing kudune nganu. Begitu seorang ayah meninggalkan harta kan kudune langsung dibagi. Istrinya dapat sepersekian, anak-anaknya dapat sepersekian. Kudune ngoten niku. Ning mboten, bapake sedo dikubur pun rampung, terus akan dibagi warisan, ternyata ada yang tidak setuju. Pamali railo nunggu ibu ben sedo ternyata ibunya ora mati-mati menteles manurep mawon. Lah sing mati anake genti malahan. Dadi repot kok anake pun mboten entuk warisane wau niku, yo mati riyen. Dadi anake anak wedok, dadi anake lanang nggih mboten entuk. Yo ibuke meninggal niku yo ora dibagi, sayahene ora dibagi. Repot ngoten niku, itu dolim. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, nanti penyelesaiannya di akhirat. Ada hadis yang menyatakan itu. Dados kalau apabila kacamata ndi mau kacamata. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya menjadi 4, yaitu 3 syarat yang telah disebutkan tadi, ditambah dengan membersihkan atau membebaskan urusannya dari orang yang lain tadi itu. Nggih nek utang dirampung diselesaikan. Nek mboten selesai, ngomong kali ahli waris, aku cek utang karo Pak Gaye semene. Tolong nek aku mati, engko dijupuke saka hartaku sing tak tinggalke, tutup utang isih. Ngoten. Terus nek warisan nggih padha, dirampungke riyen kudune ngoten niku. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian kita pagi hari ini. Ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf, dan akhirnya marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.